la yakhafu laumata laim. Tidak bangga kalau dipuji dan tidak minder kalau dicaci. Seperti saya kalau diajak bicara, suruh bicara yang bukan bidangnya nggak mau. Saya bukan ahlinya itu. Ada yang wartawan tanya tentang nasab Ba'alwi lagi digugat kan. Saya bukan ahli nasab, saya nggak bisa jawab. Tapi kalau saya ngerti ya saya jawab. Kalau nggak ngerti saya nggak mau jawab. Suruh komentari perdebatan nasab Ba'alwi yang lagi goyang ini, bahwa Habib di Nusantara ini palsu nasabnya. Nah, saya ditanya wartawan banyak, saya jawab saya bukan ahli nasab, nggak ngerti, nggak menguasai itu. Paling saya komentarnya paling mari kita diskusi dengan ilmiah, jangan dengan emosi. Yang mengingkari nasab tunjukkan dengan data dan fakta. Yang membela nasab tunjukkan, kuatkan dengan fakta dan data, dengan ilmiah, jangan pakai emosi. Itu namanya profesional. Walaupun kita orang peranggong, bangkir, arahan, leleha, jangan kecil hati. Para ulama itu 90% bukan orang Arab. 90% bukan orang. Yang pertama kali membuat titik huruf Arab, tadinya nggak ada titiknya. Yang bikin titik ba, 1 di bawah, ta 2 di atas, ta 3 di atas, jim 1 di tengah, hak non titik, kho di atas, bukan orang Arab. Tulisan Arab disempurnakan oleh bukan orang Arab. Namanya Abul Aswad Ad-Du'ali, tahun 62 Hijriah. Kemudian setelah ada titik disempurnakan lagi, membikin harokat, fathah, dhammah, kasroh, fathaten, domaten, kasroten, bukan orang Arab. Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, orang Farhad, orang Afghanistan lah kalau sekarang, bukan orang Arab. Menyempurnakan tulisan Arab, bukan orang Arab. Sudah begitu, yang menggagas ilmu tajwid di tilawatil Quran, ilmu tentang memperbaiki baca Quran dengan terminologi yang sangat baru. Orang Arab gak ngerti terminologi itu. Idgham, ikhfa, iqlab, idhar, qalqalah, mad lazim, mad jaiz. Orang Arab gak ngerti itu. Itu yang menggagas, bukan orang Arab. Namanya Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam. Jadi saya tunggu ada imam dari Peranggong nih. Bukan orang Arab tapi bisa menggagas ilmu Arab. Yang menggagas ilmu nahwu, grammarnya Arab, grammarnya bahasa Arab, bukan orang Arab. Imam Amr bin Umbur, yang terkenal dengan panggilan Imam Sibaweh, yang menggagas usul fiqh. Tapi Imam Syafi'i Arab, Imam Hanafi bukan orang Arab, Imam Hambali bukan orang Arab. Ilmu mustalah hadis, yang menseleksi hadis, metode menseleksi hadis, mana yang sahih, mana yang hasan, mana yang dhaif. Yang sahih syaratnya ada 4. Syaratnya mutasil antara murid dan guru. Nomor 2, gurunya cerdas, bisa dipercaya gurunya, gak pernah nyolong sendal di masjid, thiqah. Dhabit, gak pernah lupa, bukan pelupa. Adil, kelakuannya lempeng. Itu sahih. Kurang 1, hasan. Kurang 2, dhaif. Dhaifnya munqati', mauquf, maqtu', mursal, mu'allal, mu'an'an, bukan orang Arab. Itu yang menggagas ilmu itu namanya Syihabuddin Roma Hurmuzi, atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz tahun 99 Hijriah. Yang bikin tafsir sempurna Sayyidina Ibnu Abbas, bikin tafsir tapi nggak sempurna, cuma 2 jilid kecil. Sahabat Ibnu Abbas, pertama kali ada tafsir sempurna 10 jilid, bukan orang Arab. Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari dari Tabaristan, orang Tabaristan, bukan orang Arab. Tafsir yang paling sulit, tafsir Mafatihul Ghaib, yang ngarang siapa? Muhammad bin Umar Fakhrozi, bukan orang Arab, orang Roy, Rozi itu Roy, kota Roy di Teheran sekarang, masuk Teheran. Apalagi ilmu balaghah yang menyelidiki keindahan tata bahasa Quran, yang mencakup 3 hal: ma'ani, kandungan redaksi Quran; 2, bayan, bagaimana Quran menjelaskan sesuatu dengan indahnya;
Tiga, badi', bagaimana indahnya redaksi Al-Quran, gak bisa ditiru oleh manusia. Yang menggagas ilmu balaghah bukan orang Arab, Amr bin Ubaid yang wafat tahun 132 Hijriah. Ya Allah, jadi saya tunggu ada ulama dari Pranggong, Lelea, Gabus Wetan, mana Bangkir ya. Walhasil kamu jangan kecil hati walaupun bukan orang Arab. Kalau kita sungguh-sungguh bisa menjadi ulama besar. Ulama Nusantara, Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani ngajar di Masjidil Haram. Kitab yang manfaat, Syarah Safinah, Syarah Sulam, Syarah Jandarori, dibaca sampai sekarang. Syekh Ahmad Khotib Sambas yang mempersatukan antara dua tarekat, Qadiriyah dan Naqsyabandiyah. Syekh Abdul Qadir Jilani tarekatnya kalau zikir keras, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Syekh Ahmad Bahak Naqsyabansyah kalau zikir pelan-pelan. Digabungkan oleh Kiai Ahmad Khotib Sambas Kalimantan Barat dalam kitab Fathul Arifin. Bagaimana antara dua zikir, jahri dan khofi, zikir keras dan zikir pelan-pelan digabungkan, diharmoniskan. Bukan orang Arab, orang Sambas Kalimantan Barat. Itu pengikutnya Asia Tengah semua, Qadiriyah Naqsyabandiyah. Di Indonesia juga banyak ya, Qadiriyah Naqsyabandiyah. Itu yang menyatukan antara dua tarekat yang bertentangan. Syekh Abdul Qadir Jilani zikirnya keras, Syekh Naqsyabandi zikirnya pelan, diharmoniskan. Kapan waktu keras, kapan waktu pelan. Siapa yang layak zikirnya keras, siapa yang layak zikirnya pelan-pelan. Itu dalam kitab Fathul Arifin. Orang Sambas Kalimantan Barat. Ya Allah. Ada lagi Syekh Mahfud Termas, Pacitan. Ente kalau ke sana kepala bisa pening. Beloknya itu berapa? 500 ya? 500 belokan ya? Sampai ke Termas itu, Pacitan. Dari Ponorogo. Itu Syekh Mahfud Termas mengarang kitab mensyarahi Alfiyah Lisyuyuti fi ilmi ushul hadits, namanya Manhaj Dawin Nadhar, karangan Syekh Mahfud Termas. Sampai saiki, sampai sekarang masih jadi kitab rujukan atau kitab wajib di Al-Azhar Mesir. Kitabnya Mahfud Termas. Tapi orang mereka nggak baca Termas, orang Mesirnya At-Turmusi, ya sekarang parpel Mesir. Ada lagi Syekh Ihsan Jampes mensyarahi kitab Minhajul Abidin, namanya apa? Sirajut Talibin, karangan Imam Ghazali, disyarahi oleh Kiai Jampes Kiai Ihsan Jampes. Padahal dia nggak pernah ke Arab, lokal betul mediinnya itu, nggak pernah mukim di Arab lah, nggak pernah belajar ke luar negeri. Tapi syarahnya, suatu ketika saya pergi ke negara Mali, Afrika Barat, malam Jumat ada orang-orang tua ngaji di masjid. Saya tanya pada guide saya, namanya Mustafa, guide keluar Al-Azhar, bahasa Arab. Ngaji apa itu orang tua? Sirajut Talibin. Saya kaget. Karangan siapa itu? Ihsan Al-Qadiri. Bukan Qadiri, Kediri itu. Bukan Qadiri, Kediri. Walhasil banyak sekali ulama Nusantara yang levelnya internasional. Terakhir Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, Syekh Yasin Padang, yang menggampangkan, memudahkan kitab Qawaid Fiqhiyah, Al-Fardul Bahiyah. Digampangkan, itu sulit, kitab itu sulit. Fardul Bahiyah asalnya sulit, dimudahkan oleh Syekh Yasin Padang. Sampai sekarang sangat bermanfaat. Bahkan beliau mensyarahi kitab Sunan Abi Dawud, tapi belum dicetak. Kalau dicetak barangkali 20 jilid barangkali. Itu karangan Syekh Yasin Padang yang wafat tahun 90. Kemarin saya masih di sana waktu wafat. Jadi sekali lagi, kamu jangan kecil hati ketika kamu nanti insya Allah menjadi ulama besar, bisa mengalahkan ulama-ulama Arab, atau minimal sama dengan ulama Arab. Di Malaysia tidak ada Nyun Sewu, tidak ada orang sealim Gus Baha, tidak ada orang sealim Mbah Dimyati Rois, nggak ada. Ya rata-rata. Di Malaysia itu ulama rata-rata lah, ya lumayan gitu aja. Hanya Malaysia menang dengan budaya. Budaya sudah budaya Islami. Yang Islam pasti pakaiannya rapet,
Kalau ada orang nggak pakai jilbab berarti non muslim. Itu gitu sudah, Malaysia udah gitu. Budaya namanya. Kalau kita di sini kan anak kiai beb dikudungan kan. Di Malaysia enggak. Muslim rapat. Enggak, yang kalau nggak pakai jilbab non muslim. Sudah menjadi budaya. Nama-nama semua nama-nama Arab. Namanya orang, kalau orang Islam masih namanya Arab di Malaysia itu. Kayak kita Pantura lah. Pantura itu namanya Arab semua kan. Itu yang menggagas adalah Raden Fatah, Raja Demak. Kemudian tahun Hijriah juga masih terpakai di Malaysia. Walhasil orang Malaysia menangnya dari kita menangnya, orang Islamnya bangga dengan budaya Islam, bangga dengan ciri Islam. Tapi ilmunya nyun sewu, gak ada yang pinter kayak Cak Nur Kholis Majid, kayak Gus Dur, gak ada. Kayak Gus Dur gak ada, kayak Gus Baha aja lah, gak ada. Mereka sedang-sedang saja. Saya udah 2 kali seminar dengan mereka ini, jadi saya berani mengatakan demikian. Kelihatan sekali kualitasnya. Oleh karena itu, sekali lagi kita lebih unggul dari Malaysia. Kenapa? Berkat ada pesantren. La yakhafu laumata laim. Tidak bangga kalau dipuji dan tidak minder kalau dicaci.